A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, salam bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Islam, programnya WIM Channel. Dan selamat sahabat Mutiara Islam, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala rahmat, nikmat, karunia dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Pemirsa sahabat Mutiara Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini telah hadir di studio narasumber kita. Saya akan sapa dan perkenalkan, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghuraba SP2 Kabupaten Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ustadz, Bapak Kiai ya, Abdul Aziz Akhir Subhi SH MH, panjang banget ya Ustadz ya, Masya Allah. Iya Ustadz, kata pepatah mengatakan bahwasanya kalau tak kenal maka tak sayang ya Ustadz ya, kalau sudah kenal maka jalinlah silaturahim ya, alhamdulillah. Kalau Ustadz ini kan baru perdana ya, awal ya di CWM, tapi kami mengharapkan ini bukan awal dan akhir ya Ustadz ya. Ustadz sendiri asli dari mana Ustadz ini? Asli dari Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, Jawa Tengah. Sudah berapa tahun Ustadz di kota Sorong ini? Alhamdulillah lahir di sini. Lahir di Sorong. Lahir pada tahun 88. Masya Allah. 88 lahirnya ya di Ustadz Atapwa. Berarti bapak ibu orang tua ada di sini semua Ustadz ya? Sudah balik ke kampung halaman. Kampung halaman. Ustadz sendiri di sini tentunya sudah berkeluarga ya Ustadz ya? Iya. Putra putrinya ada berapa Ustadz? Alhamdulillah baru 2. Baru 2. Mau menambah momongan lagi nih rencana Ustadz? Insya Allah kalau seandainya Allah masih tambahkan. muda ya Ustadz. Iya. Putra putrinya ini Ustadz sekolah di mana? Sekolahnya sudah kelas berapa? Baru PAUD, baru TK di SP2. Ya, kalau saya tanya sekolahnya di mana, tentunya salah. Bapaknya kan pimpinan pondok pesantren ya. Ustadz, Pondok Pesantren Al-Ghuraba sendiri sudah berapa tahun ya Ustadz ada berdiri di Kabupaten Sorong? Mulai dari tahun 2013. 2013 berarti sudah berapa tahun ini? Pondoknya mulai 2014 hingga saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dalam pembangunan tahun. Terus tambah maju, tambah berkembang ya Ustadz ya. Terus ini dalam tahun ini Ustadz, Pondok Pesantren Al-Ghuraba ini sudah mulai pendaftaran itu apa? Santri baru. Alhamdulillah. Sudah mulai dibuka, ya, dan ini masih proses penerimaan. Ya mudah-mudahan. Untuk tahun ini berapa santri yang akan boleh? Kan ada pembatasan atau? Kurang lebih 2 kelas, kurang lebih cuma 60 seat. 60 saja Ustaz, Masya Allah. Buruan yuk kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai anak putra maupun putri ya Ustaz, hanya 60 loh ya Ustaz ya, 2 kelas saja, jangan sampai sudah full nanti datang jauh-jauh ya. Oke Ustaz, kalau pelajarannya sendiri tentunya saya dengar pakai bahasa Inggris ya Ustaz. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi untuk memperdalam semuanya saat ini fokus pada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Ya, alhamdulillah ya kita dapat tenaga pengajar dari Pondok Modern Darussalam Gontor tiap tahunnya. Tahun ini alhamdulillah dikirim 10 pengabdian. Masya Allah. 10 pengabdian, 5 putra dan 5 putri karena putranya beda sendiri, putrinya beda sendiri. Asramanya yang otomatis yang kita membutuhkan bergabung ya Ustaz, tambah berkembang, tambah maju, disendirikan sekarang ya Ustaz ya. Amin. Iya, alhamdulillah.
Doa kami mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Ghuraba di tepatnya di SP2 Kabupaten Sorong nantinya kedepannya lebih maju, lebih berkembang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ya. Ustadz, kita bincang-bincang pada kesempatan yang berbahagia ini, yang perdana ini. Ustadz akan mengambil materi apa ini, Ustadz? Insyaallah tujuan hidup di dunia ini. Tujuan hidup di dunia, mengabdi di Pondok Pesantren Al-Ghuraba. Iya. Baik Ustadz, pemirsa juga sahabat Mutiara Islam, bagaimana dan apa tujuan hidup kita manusia ini di dunia akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Terima kasih Bu Tati. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa CWM dimanapun pemirsa berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Sebagai khalifah dan juga sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah yang lebih jauh, kita perlu tahu apa tujuan kita dihidupkan atau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di muka bumi ini. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 jelas dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami kita menciptakan manusia ini dan juga kita menciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam kategori dua, ada ibadah yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Jadi ibadah yang mahdhah ini terterai rukun, syaratnya, kemudian waktunya. Sementara ibadah yang ghairu mahdhah tidak terterai waktu dan ketetapannya. Contoh ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah seperti kita sholat. Sholat subuh itu Bu Tati berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Ada ketetapannya. Kalau seandainya kita lakukan sholat subuh itu 3 atau 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Oh tidak boleh. Karena offside ya. Lebih aturan. Karena ketetapannya 2 rakaat. Kemudian waktunya juga ditetapkan. Betul. Mulai dari fajar. Kemudian setelah itu sampai tulu, sampai isyraq, sampai isyraq. Maka disinilah ada waktu-waktunya. Nah ini dikatakan ibadah mahdhah, yang mana ibadah ini ditetapkan rukun dan syaratnya serta waktunya. Sementara ibadah ghair mahdhah seperti silaturahmi kita, ini pertama kali saya ketemu dengan Bu Tati, ini silaturahmi kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang usia kita. Amin. Dan juga meluaskan rezeki kita. Ya gitu ya Bu ya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Ketika kita keluar rumah, kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan ibadah. Ketika kita keluar kemudian ingin menggunakan atau mengendarai motor atau mobil, kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini merupakan ibadah. Sebelum kita makan atau kita minum, kita niatkan mudah-mudahan ini menjadi energi buat kita beribadah kepada Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar dan lain sebagainya. Ini ibadah-ibadah seperti ini, ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah ini, yang intinya kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ibadah kita ada secara vertikal dan juga ada secara horizon. Ada yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, hablum minallah. Dan juga ada sesama manusia, hablum minan nas. Maka bagaimana kita berinteraksi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita berinteraksi dengan baik sesama manusia. Karena tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segolongan umat manusia, ya ayyuhan nas,
I'budu, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang sebelum kita beribadah. Ada nabi-nabi sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya tujuannya agar kita khasyah kepada Allah, kita takwa kepada Allah. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagai khalifah. Nah, di dalam Al-Baqarah itu jelas dikatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuh. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menciptakan manusia yang mana fungsinya ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, maka selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun ditugaskan ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan sebagai khalifah. Khalifah ini ada dua makna, Bu Tati. Yang pertama, khalifah ini adalah pergantian. Pergantian. Karena pada dasarnya manusia ini nggak hidup kekal. Saya juga nggak hidup kekal. Nanti suatu saat ada deadline-nya, nggak tahu kapan. Bu Tati kapan? Jangan dulu, Ustaz. Jangan dulu dibahas tentang itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernafas pasti akan meninggal. Pasti akan pulang ke rahmatullah. Yang artinya setelah kita ada generasi setelahnya. Ini mah khalifah pergantian. Maka tugas kita adalah menciptakan atau menyiapkan kaderisasi yang baik untuk bagaimana menjadi khalifah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khalifah adalah melahirkan suatu hal yang baik. Ini artinya. Jadi kalau seandainya kita tidak menularkan hal yang baik, kita tidak beribadah, berarti fungsi daripada kita sudah tidak ada. Kita sudah tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik, melahirkan hal yang terbaik. Mulai dari pemikiran kita, pandangan kita, lisan kita, perilaku kita harus bisa menjadikan qudwah. Harus bisa memancarkan hal yang baik. Karena hal yang baik ini akan ditularkan kepada generasi-generasi berikutnya. Maka kalau seandainya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi khalifah di muka bumi ini dengan yang benar dan baik, insyaallah tujuan kita hidup di muka bumi ini akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Masya Allah, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Dan pemirsa di rumah sahabat Mutiara Islam dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber walaupun sedikit. Nanti kita lanjutkan kembali Ustaz ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel, dan masih dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Abdul Aziz Akhirus Subahi SHMH, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghurabah, dengan materi yaitu tujuan hidup di dunia apa dan bagaimana. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh narasumber, namun masih ada kelanjutannya dan apa. Pemirsa, yuk kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustadz. Kayaknya susah menyebutkan nama saya. Iya, panjang banget. Abdul Aziz Akhirus Subahi. Abdul artinya hamba, Al-Aziz artinya gagah. Akhirus Subahi yang dilahirkan di akhir subuh. Masya Jadi kalau Allah. saya kurang gagah ya, mungkin nggak pakai kacamata. Pemirsa CWM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi telah kita bahas bahwasannya tujuan hidup manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia terbesar. Kita bisa melakukan sholat, kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu merupakan karunia yang besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya a'tainaka, a'ta yu'ti artinya adalah memberi.
Nah, itu adalah domir daripada nahnu kita. Kami memberikan kepadamu kal kautsar. Kautsar ini jamak daripada katsir. Artinya nikmat yang begitu banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita begitu besar, begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita nggak akan bisa menghitungnya. Bahkan komputer pun, kalkulator pun akan rusak. Gitu. Contoh, mata saja. Kalau seandainya kita dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah tsumma naudzubillah, kemudian kita berobat di dokter, itu kira-kira mahal apa enggak, Bu Tati? Masya Allah, mahal banget itu. Mahal banget. Iya. Apalagi Gitu ya? kalau rusak ganti mata, Masya Allah. Jangan. Lisan kita misalnya, Allah Subhanahu wa taala membisukan. Kira-kira ketika kita berobat itu mahal nggak? Mahal gitu ya? Mahal, Ustaz. Ada syekh mendapat cerita ini, ada Arab Badui datang kepada seorang syekh menyatakan, ya syekh, saya ini sudah tidak punya apa-apa. Gitu. Saya nggak punya apa-apa. Kata syekh, kamu diberikan nikmat yang begitu besar dan kamu adalah orang yang terkaya di muka bumi. Kemudian syekh mengambil jempolnya. Saya mau potong jempol kamu ini, kemudian saya ganti dengan 200 dirham. Kira-kira kamu mau atau tidak? Kemudian orang tersebut menyatakan, ya tidak mau. Berarti kata syekh tersebut, kamu bukan orang miskin, kamu adalah orang kaya. Maka berusahalah, yang insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadamu. Kita kembalikan kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ibadah yang mahdhah yang diwajibkan kepada kita semuanya adalah salat 5 waktu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Ini merupakan suatu hal yang wajib kepada kita semuanya, jangan sampai kita tinggalkan. Ketahuilah bahwasannya langkah kita ke masjid itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu kakinya menghapuskan dosa-dosanya. Satu kakinya lagi mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullah. Maukah kamu aku beritahu kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan khotoya, menghapuskan dosa-dosa, wa tarfa'u darajat, dan mengangkat derajatmu. Pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat. Bu Tati mau nggak dihapus dosanya? Diangkat derajat? Mau semua ya? Mau ya. Yang pertama adalah isbaghul wudu. Isbaghul wudu ini menyempurnakan wudu. Orang yang menjaga wudunya akan terpancar kebaikannya. Ketika kita wudu, ya mulai dari kumur-kumur dulu ya. Mulai dari tangan dulu ya. Nah, sebenarnya rukun wudu itu muka, kemudian tangan sampai siku-siku, kemudian rambut, kemudian kaki. Ini saya. Ya, kalau seandainya kita melakukan sholat demikian. Cuman di situ ada beberapa kalangan ulama yang kita mengambil semuanya kesempurnaan wudu, membersihkan tangan, di celah-celah tangan, kemudian mengumur-umur bahwasannya ini menghapuskan dosa-dosa lisan kita. Subhanallah. Banyak nggak dosa-dosa lisan kita itu banyak? Suka ngerumpi tiap hari. Oh, tiap hari. Dosa kan setiap saat ada yang. Oh gitu ya. Iya. Inilah dia. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa lisan kita dari wudu itu. Kemudian hidung kita, yang mana ketika kita tidur setan-setan bersemayam, ya, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian muka, kemudian tangan, dosa yang ada di kepala kita, bahkan yang ada dalam di kaki kita juga. Ini semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya. Pertama isbaghul wudu. Yang kedua adalah kathratul khuta ilal masajid. Banyaklah langkahkan kaki kita ke masjid. Ini ternyata langkah kaki kita ke masjid ini menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah intizari waktu sholat ba'da sholat. Ya, menunggu waktu sholat di sholat kemudian, contohnya maghrib. Kita sholat maghrib secara berjamaah, kita duduk, kita berzikir atau dengar kajian atau membahas Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran sampai datangnya Isya. Ini ternyata menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan sholat ini begitu banyak sekali fadilahnya.
ketika kita sujud, ketika kita sholat, betul-betul dunia sudah habis, hilang di hadapan kita. Artinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Nah, makhluk itu yang diciptakan, artinya Bu, dari kata kholaqa. Khalik ismul fa'il, yang menciptakan khalik Allah. Makhluk yang diciptakan. Maka ketika kita sholat, esensi kita sebagai makhluk itu betul-betul ada di hadapan sang khalik. Maka siapapun, presidenkah dia, yang punya jabatankah dia, atau punya hartakah dia, yang bergelimang, atau punya barang perniagaan yang banyak, ketika imam menyatakan sujud Allahu Akbar, kita punya ikut apa enggak? Ya ikut, ya ikut. Nggak mungkin yang pejabat duduk. Oh, saya pejabat, saya nggak mau ya. Kan nggak mungkin. Betul. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi kita, bahwasannya kita adalah makhluk yang begitu lemah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha besar, yang punya kesehatan adalah Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita duduk untuk berdialog, maka tidak akan terjadi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat ini, tidak terjadi juga perkumpulan ini. Maka bersyukur kita mendapatkan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lanjutkan, inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar, maka Allah cuma minta fasolli. Fasolli, maka kerjakan sholatlah. Nah, ini dia. Ya, maka ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kerjakanlah sholat. Kalau seandainya saya mau memberikan ilustrasi, atau mungkin ada salah satu kisah, ini yang sering saya kisahkan ini, dulu ada sahabat yang namanya Sya'ban. Sya'ban itu kalau seandainya sholat di pojok masjid, di pojok masjid itu sholat Sya'ban. Jadi suatu ketika kalau seandainya Rasul selesai sholat, itu Rasul langsung absen, lihat gini, oh ya sahabatnya ada atau tidak. Kalau tidak, didatangin loh. Nah, didatangin atau mungkin dikunjungin, mungkin sakit dan lain sebagainya. Suatu ketika ngelihat, loh Sya'ban ini tidak ada di pojok masjid. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, man ra'a minkum Sya'ban? Siapa yang di antara kalian tuh lihat Sya'ban? Kok tidak ada Sya'ban ini? Setelah sholat, Rasul bertanya lagi, tidak ada Sya'ban. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang diantara kalian yang tahu persis rumahnya Sya'ban? Ternyata itu hadis menyatakan perjalanan rumah Sya'ban menuju masjid itu 3-4 jam. Subhanallah. Tiap harinya demikian, 3-4 jam. Rasul dan para sahabat pergi ke sana, ngetok pintu, ternyata istrinya yang membuka. Setelah dibukakan, ternyata Rasul dengan para sahabat begitu senang. Kemudian Rasul bertanya, mana saudaraku Sya'ban? Kemudian istrinya langsung menangis. Ternyata Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Tapi ada 3 pertanyaan yang begitu mengganjal di hati istri Sya'ban. Apa yang dipertanyakan? Yang pertama, Sya'ban menyatakan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kata Rasulullah, ketika Sya'ban meninggal, ditunjukkan surga yang begitu indah. Maka ketika itu Sya'ban melihat surganya indah sekali. Kata Sya'ban, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi dari masjid? Seandainya rumah saya yang 3-4 jam itu, 3-4 jam itu lebih jauh lagi, maka surgaku akan lebih indah daripada saat ini. Maka perjalanan kita ke masjid itu sebenarnya menentukan surga kita. Bahkan nanti di akhir hayat kita akan dipertunjukkan surga yang begitu indah atas amaliah-amaliah kita yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karenanya, pertama, ibadah kita adalah ibadah mahdhah, jangan pernah meninggalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai khalifah di muka bumi ini, amanah yang begitu besar. Menjadi khalifah bukan merupakan hal yang begitu ringan. Bagaimana kita mempersiapkan kader-kader kita, atau mempersiapkan anak-anak kita, atau mempersiapkan anak-anak murid kita. Kenapa? Karena mereka lah penerus khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kalau seandainya lantaran khalifah di muka bumi ini terjadi pemerkosaan di mana-mana, terjadi minum-minuman keras di mana-mana, atau suatu kemaksiatan
maka ini sudah muncul yang namanya hari kiamat. Sudah tidak ada kebaikan. Maka hancurlah muka bumi ini. Maka kalau seandainya dunia ini tidak ada kebaikan, hancurlah dunia ini. Ya, demikian Bu, mungkin sekian. Ya, makasih. Alhamdulillah sampai fikum. tercengang Ustadz mendengar ceramahnya yang begitu menarik, begitu bagus. Dan untuk sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, mudah-mudahan juga kiranya dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada. Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Dan dengan narasumber kita, Bapak Ustadz Abdul Aziz Akhir Subaki, SHMH, dengan materi yang sangat menarik, yaitu tujuan hidup di dunia apa dan bagaimana. Tadi sudah dikaji, dibahas oleh narasumber kita, dan pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki sesi dialog. Untuk itu pemirsa, kita ikuti dialog selanjutnya. Ustadz, boleh bertanya-tanya ya? Oh iya. Pertanyaannya sangat, materi yang sangat-sangat bagus sekali, yaitu saya mau ingin tanya ini. Bagaimana Ustadz agar kita ini ya, manusia hamba Allah yang diciptakan ini, selalu mengingat tujuan hidup kita di dunia untuk menuju di akhir. Bagaimana caranya itu Ustadz? Adakah triknya atau cara-caranya? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menenangkan hati kita. Sama dengan ghayah, sama dengan maksud ataupun tujuan kita hidup di muka bumi ini. Selanjutnya terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu tujuan hidup kita itu untuk apa? Menenangkan hati kita. Bagaimana tentang hati kita ini harus betul-betul di-manage. Hati kita ini butuh manajemen, hati kita ini butuh pengaturan. Ala inna fil jasadi mudghah, idza solahat solahat kullu, wa idza fasadat fasadat kullu. Jadi kalau seandainya hati kita ini baik, Bu Tati, hati kita ini akan baik, seluruh amal kita juga akan baik. Begitu juga kalau seandainya hati kita lagi gundah, mungkin lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal keburukan juga bisa kita lakukan. Gitu. Betul. Jadi tergantung dari hati ya Ustaz. Tergantung dari hati. Maka untuk itu semuanya, kata Rasulullah, ini hati ini betul-betul harus betul-betul di manage. Bahkan Imam Syafi'i katakan bahwasannya mahallun niyah fil fuad. Jadi tempatnya niat itu semuanya ada dalam hati kita. Ya, betul. Dengan cara bagaimana? Dengan berzikir kepada Allah. Bukan berarti setelah kita sholat, bagaimana kita mengimplementasikan sholat kita itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maha suci Allah. Nah, ketika kita ada rasa takabur, yang suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Hamidallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mau mensyukuri atau mungkin kita ingin kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mungkin lihat hal-hal yang mewah, besar dan lain sebagainya, ingatlah Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Maka intinya di sini adalah memanage bagaimana hati kita bisa baik. Ketika hati kita baik, maka insyaallah tujuan hidup kita juga sempurna. Begitu juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan sholat, itu Rasul katakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Rapatkan, luruskan safnya, karena rapat dan lurusnya saf merupakan kesempurnaan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini dia. Tapi kalau di Indonesia ini kan lain nih Ustaz ya. Gimana, Bu? Renggang-renggang. Iya. Oh, itu corona. Itu corona. Kalau fialatul ittirad mungkin masih bisa, Bu. Iya. Tapi kalau seandainya sudah tidak fialatul ittirad, tidak ada hal-hal yang membahayakan,
maka kesempurnaan sholat kita. Jadi sholat kita itu, maaf saya berdiri Bu ya. Iya. Nah, sholat kita, kaki kita nggak lebih besar daripada ini kita, bahu kita. Iya. Maka Rasulullah rapat nih kaki dengan pundak kita menyentuh, sehingga betul-betul rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyempurnakan atau mungkin untuk memperbaiki kualitas sholat kita, kata Rasulullah, shollu sholata muwaddi'. Apa itu Kak Ustaz? Sholatlah seolah-olah ini adalah sholat terakhir buat kamu. Nah, ini yang kedua adalah mengingat kematian. Betul, Ustaz. Ketika kita mengingat kematian, subhanallah, makan ayam itu rasanya tempe. Betul. Mobil yang ada itu seolah-olah kita mewakafkan semua harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat melihat broadcastnya Ari Untung. Ada namanya Ustadz Edi Susanto. Nanti jenengan bisa ngeliat itu broadcastnya Ari Untung. Jadi Ustadz Edi Susanto ini pernah sakit kemudian tidur. Setelah itu beliau antara sadar dan tidak melihat jasad beliau. Melihat jasad beliau sudah terbujur kaku. Kemudian ada perkataan di telinga beliau itu katakan, ya Edi Susanto, ini adalah kehidupan terakhirmu. Kata Edi Susanto yang punya harta banyak itu, sampai beliau ingat di mana beliau menaruh uang Rp1.000. Ingin apa? Ingin disedekahkan di jalan Allah. Ini namanya kematian itu subhanallah sekali. Ketika kita sudah ingat tentang kematian itu sholatnya khusyuk sekali. Ya, mau ngapa-ngapain tuh kayak ya ini sudah hari terakhir, gitu. Sudah yauma la yanfa' mal wala banun. Tidak berharga lagi yang namanya harta, tidak berharga lagi yang namanya orang yang kita sayangi. Di saat kita sakit saja, diuji kesakitan saja. Itu dia. Makanya kita syukuri. Iya. Mudah-mudahan dengan Terus ini Ustadz, saya mau bertanya lagi Ustadz tentang yang tadi Ustadz katakan bahwasanya kita hidup di dunia ini sebagai khalifah. Ya, kita menyiapkan dua, yaitu khalifah untuk pergantian, pergantian anak kita, ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyiapkan kaderisasi khalifah dan bagaimana menjadikan khalifah yang unggul. Ini kan sekarang ini lihat Ustadz keadaannya, nggak usah ini keadaan anak remaja, anak-anak sekarang ya Ustadz ya. Betul. Bagaimana itu caranya? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana menyiapkan kaderisasi yang unggul? Kita ngelihat ibroh saja. Kita ngelihat untuk menciptakan kaderisasi yang unggul tidak bisa satu elemen. Pertama dari orang tua, betul sekali, yang kedua dari madrasah, sekolahnya, kemudian setelah itu dari lingkungan. Betul. Ini butuh sekali. Pertama dari orang tua, kita ngelihat seperti Imam Syafi'i. Bu Tati kenal Imam Syafi'i ya? Dengar. Gak punya nomor HP-nya. Masya Allah. Imam Syafi'i ini merupakan ulama terkenal, ulama besar, yang mana lahir dari orang tua yang soleh dan solehah, dari Idris dan Ruqayyah. Suatu ketika kita dengarkan cerita daripada Idris. Idris ini adalah ayah daripada Imam Syafi'i. Sering ngaji, suka ngaji. Suatu ketika Idris ini mengaji, setelah mengaji rasa lapar. Kemudian beliau berjalan di tepi sungai untuk siapa tahu mendapatkan ikan. Ternyata bukannya ikan yang didapatin, tapi salah satu buah yang namanya delima itu, buah delima. Yang hanyut ya Ustaz. Yang hanyut. Berarti karena kan di pinggir kali tadi. Iya, di pinggir kali. Kemudian diambil sama Idris, dimakanlah sama beliau. Setelah setengah buah itu habis, baru teringat. Nah, ini saya ketanya sama Bu Tati. Bu Tati kalau dapat buah di kali gitu, buah itu jenengan lapar, jenengan ambil makan. Kira-kira mikir nggak? Ini punya siapa? Nah. Oh, lanjut deh. Kan orang sekarang bilang kan dapat di kali. Kan? Kalau dalam kaidah fikih betul. Jadi kalau seandainya jenengan tanam pohon gitu, mangga ya. Iya. Kemudian mangga jenengan itu lewat garis batas tanah. Iya. Ke sebelah tetangga. Tetangga ambil halal. Halal ya. Boleh. Benar. Makanya jangan ganggu rumah tetangga gitu. Jangan ganggu tanah tetangga gitu ya. Tapi jangan dikiaskan.
Nanti apa namanya, istri tetangga datang ke rumah, kita anggap istri kita. Jangan dikiaskan demikian. Betul. Ini dikiaskan sebagai buah saja, sebagai pohon saja. Atau jangan dikiaskan hewan juga tidak. Yang dikiaskannya adalah pohon gitu. Ayamnya loncat, ini ayam. Gitu ya. Jadi di sini Idris menyatakan karena belajar tadi, beliau setelah makan baru terniang. Loh ini pasti ada yang punya. Idris belajar kok nggak masuk-masuk. Oh berarti ini haram. Belajar kok nggak masuk. Kalau seni kita belajar nggak masuk, itu Imam Waqi katakan al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ketika kita belajar ilmu itu nggak masuk. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar nggak masuk, ilmu ini nggak akan masuk kepada orang yang berbuat maksiat. La yuhda lil asi. Maka apa namanya, Idris ini katakan bahwasannya kayaknya saya harus cari pemiliknya, kesolehannya, subhanallah. Diikutinlah itu kali gitu ya, diikutin sampai di atas, ternyata ada rumah, salah satu rumah yang punya kebun luas, kebun delima yang luas itu. Nah ini mungkin rumahnya ini. Nah, kemudian diketok pintunya, setelah diketok pintunya ada orang tua yang membuka. Kata Idris, ya Syekh itu kalau sana di Arab itu bisa orang tua, bisa orang yang berilmu, bisa orang yang memiliki harta yang banyak. Jadi kalau sana orang kaya, orang berilmu, orang tua, orang tua, orang kaya, orang yang berilmu. Jadi kalau sana Mas dipanggil Syekh di sana, jangan GR loh. Siapa tahu tua. Jadi kalau seandainya dikatakan ya Syekh, saya lapar, kemudian saya menemukan delima, saya makan, kemudian saya merasa bersalah, ini kayaknya haram buat saya. Makanya saya datang untuk mencari kehalalan atas buah ini. Apakah ini milikmu? Kata Syekh tersebut, subhanallah sekali, ada pemuda yang seperti begini. Sudah pemuda alim, soleh, tampan, ya seperti pemateri ini. Maka ketika itu Syekhnya menyatakan, tidak semudah itu wahai pemuda. Saya akan memberikan syarat, yang mana syarat ini akan menghalalkan buah yang kau makan. Kemudian Idris katakan, apa syarat tersebut? Yang pertama, kamu harus kerja selama sebulan tanpa digaji di sini. Maka dia kerja selama sebulan. Masya Allah, enggak digaji. Sebulan dilihat sama syekhnya, Masya Allah ini rajin sekali, soleh sekali gitu. Sering mengkaji kitab, kemudian sering ibadahnya kuat sekali, kemudian rajin sekali. Kemudian syekh katakan, ini mubazir kalau seandainya dibuang. Kemudian setelah itu sudah selesai sebulan, Idris itu datang kepada syekh tersebut, ya Syekh, saya telah memenuhi pekerjaanku selama sebulan. Kiranya bisa dihalalkah buah itu? Kata syekh tersebut, belum, masih ada syarat satu lagi. Kamu harus menikahi anak saya yang buta. Kamu harus menikahi anak saya yang bisu, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah, itu kalau saya pribadi saya kabur dong. Tapi Idris ini orang yang alim, orang yang soleh, menyatakan bahwasanya untuk mencari kehalalan, maka saya akan lakukan itu. Ya mungkin bisa dilanjutkan berikutnya. Makasih Ustadz, cerita yang sangat menarik, yang inspirasi ya tentunya. Namun kita lanjutkan setelah nantinya jeda berikut ini. Barakallah. Insya Allah. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel. Dan pemirsa, masih dengan narasumber kita Bapak Ustadz Abdul Aziz Akhir Subhi, SHMH, dengan materi yaitu tujuan hidup di dunia. Pemirsa, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan tausiahnya, kita sudah dialog tanya jawab, dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk itu pemirsa, kita ikuti selanjutnya. Ustadz tadi cerita tadi, si siapa namanya tadi yang makan buah? Idris. Si Idris.
lanjutannya bagaimana? Oh iya. Takutnya penasaran nanti dibawa mati jadi mati penasaran. Silakan. Iya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah Idris itu menyatakan bahwasanya saya sudah sebulan kerja. Apakah sudah dihalalkan buah bagi saya? Kata bapak tua tersebut, tidak, kamu harus menikahi anak saya yang cacat. Gitu. Ternyata mau nggak mau ya harus dinikahi. Kalau Ustadz nggak mau ya tadinya. Kalau saya buta. Ya, kalau saya cerita ini saya mau ya. Barakallah, inilah Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghindari yang haram, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang begitu melimpah. Ya. Kemudian setelah dinikahkan, dibukakan pintu itu. Nah, itu ada istrimu di dalam, silakan masuk. Nyata setelah masuk ke dalamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Idris. Kemudian ada yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris kaget gitu. Loh, tadi katanya buta, tuli, bisu gitu. Kok bisa menjawab gitu. Setelah itu kata perempuan tersebut, Ruqayyah menyatakan, duduk engkau di sampingku wahai suamiku. Loh, berarti dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dan juga dia tidak bisu. Dia nggak bisu dan juga bisa bergerak nih tangannya. Wah, ini berarti tipu ini syekh tersebut ini. Syekh, engkau telah menipuku. Kadzabtani katanya. Kadzabtani. Kau telah berdusta kepadaku. Katanya nggak bisa ngomong, katanya nggak bisa melihat, katanya lumpuh. Kata syekh tersebut, iya. Aku jaga pandangannya anakku ini dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku nggak pernah menggunjing, maka dia akan bisu. Ya. Anakku nggak pernah melangkah ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, maka dia lumpuh dari hal itu. Maka subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang soleh dan orang solehah yang kemudian nanti melahirkan yang ulama yang besar yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana kita sekarang menganut semuanya mazhab Syafi'i, khususnya di Asia Tenggara. Barakallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang demikian. Amin, amin. Kemudian yang kedua, madrasah belum selesai. Bagaimana kita mencarikan untuk anak-anak kita atau generasi-generasi kita madrasah yang unggul yang baik. Karena seorang guru akan bisa menularkan kebaikan kepada anak-anaknya. Anak-anak itu butuh qudwah. Tanpa diucapkan saja, melihat saja itu ditiru. Betul, Ustaz. Gitu. Itu ditiru. Ya. Jadi kalau seandainya anak-anak cukup, orang dulu ya Ustaz, mohon maaf, kan namanya guru, digugu dan ditiru, diikuti dan ditiru serta diikuti gitu. Ya, jadi yang namanya qudwah itu sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa memberikan qudwah yang baik. Yang tadi makna khalifah. Khalifah itu adalah melahirkan hal-hal yang baik. Bagaimana dari perkataan kita, pikiran kita, kemudian kelakuan kita, itu melahirkan hal yang baik sehingga generasi-generasi kita bisa meniru kita. Begitu juga yang ketiga dengan lingkungan. Makanya alhamdulillah ada ormas-ormas masyarakat. Kemudian di masyarakat itu ada, di lingkungan itu ada yang namanya masjid, ada TPQ. Ya, bagaimana mewarnai hal-hal kebaikan sehingga lingkungan kita tidak terjadi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin tiga elemen ini bisa sama-sama berpartisipasi, saling menguatkan antara satu sama yang lain sehingga kita bisa menciptakan kaderisasi umat yang unggul. Demikian Bu ya. Amin, amin, insya Allah Ustadz ya. Barakallah. Lanjutnya ini Ustadz, ada pertanyaan yang tadi Ustadz mengatakan bahwa saja ibadah mahdoh, sholat 5 waktu. Ya Ustadz ya. Setiap langkah sholat kita yaitu dihapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Kalau ini yang ingin saya tanyakan, kapan waktu yang terbaik untuk perempuan atau wanita untuk sholat datang ke masjid Ustaz? Karena kan kita juga sebagai perempuan kepingin dong pahala yang besar yang didapat oleh laki-laki. Betul, barakallah. Itu Ustaz ya, mungkin nanti ditutup dengan penjelasan tentang bagaimana layaknya kita mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Itu Ustaz. Barakallah. Iya. Kita lupa kalau seandainya di sini nggak semuanya laki-laki. Di sini ada perempuan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan perempuan. Perempuan itu jangankan
ributnya, diemnya saya sudah masuk surga itu. Diemnya perempuan sudah masuk surga. Ributnya dengan zikir, diamnya tetap zikrullah, mentaati suami, itu sudah masuk surga. Masya Allah, betul Ustaz. Ya. Jadi perempuan ini idza sholat khamsaha wa hafizat farjaha wa shamat syahruha wa ata'at zaujaha dakhalal jannah. Perempuan itu gampang masuk surga, Bu. Pertama, kalau seandainya menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian bulan suci Ramadan, ia berpuasa. Shamat syahruha. Hafizat farjaha. Ketika ditinggalkan sama suami, ia bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga harta suaminya dan lain sebagainya. Kemudian ata'at zaujaha. Taat kepada suaminya. Ini dikatakan dalam hadis Rasul, bahwasannya perempuan itu sebenarnya kalau seandainya melakukan ini sudah masuk surga. Nah, gitu. Kalau seandainya kita sholat, kemudian kita somat, kita puasa, kemudian kita bisa hafizat farjaha, bisa menjaga kehormatan kita, atau azzaujaha, selama instruksi suami itu tidak menjerumuskan kita ke dalam api neraka, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi pertanyaannya, kapan perempuan bisa sholat 5 waktu di masjid? Ada 3 hal. Yang pertama, sudah beres pekerjaan rumah. Nah, ini dia pekerjaan rumahnya harus beres. Merupakan penghuni surga istri yang beres-beres rumah nih, gitu. Kalau seandainya suaminya pulang kerja lantas berantakan, oh ini hati-hati. Suatu ketika, jadi Fatimah bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa penghuni surga itu? Ada di pojok Madinah itu, ada perempuan itu yang penghuni surga. Coba kamu pergi ke sana. Pergi ke sana. Diketuk pintunya, siapa? Dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka, oh Aisyah. Aisyah dengan siapa? Dengan Husain. Aduh, saya nggak bisa kasih izin. Kenapa? Karena ada laki-laki yang masuk. Nah ini kan belum balik, kata Aisyah. Tapi saya harus mendapatkan izin daripada seorang suami. Gini, sudah, nanti besok kamu datang lagi, baru kita bincang-bincang di dalam. Hari keesokannya Hasan ikut. Husain mau pergi sama ibunya, kan kakaknya biasanya mau ikut, gitu. Ikut. Ketika dibuka pintunya, loh, saya izinkan Husain saja, kenapa ajak Hasan? Nggak mungkin kan kita dialog di dalam, kemudian Hasan di luar, anak kecil di luar, kan nggak mungkin. Sudah besok kamu datang, nanti saya izinkan Hasan Husain, jangan ajak Ali dan lain sebagainya. Ajak ini saja dua ini, oke. Langsung besoknya datang Hasan Husain bersama Fatimah, datang. Kemudian Fatimah heran, subhanallah, rapi sekali rumahnya. Bahkan si Fulanah itu sibuk sekali mondar mandir, mempersiapkan makan dan lain sebagainya. Sampai Fatimah ini GR. Loh, ini mungkin masuk surganya karena menghormati tamu. Saya datang ini, gitu. Mau disiapkan makanan. Kata Fatimah, jangan repot-repot. Kata Fulanah tersebut, maaf, ini makanan saya persiapkan untuk suami saya, gitu. Bukan untuk Fatimah, subhanallah. Dipersiapkan. Jadi bersih rumahnya, ranjangnya rapi dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa dicontohin oleh ibu-ibu. Iya, pemirsa sahabat Mutiara. Iya, semuanya. Ya. Maka di situ dikatakan setelah itu dia membawa makanan sekaligus cambuk. Kemudian Fatimah bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau membawa makanan beserta cambuk? Kata Fulana tersebut, saya memberikan makanan, kalau seandainya memang tidak enak, saya mempersilahkan suami saya untuk mencambuk saya. Dan apakah itu inisiatif suamimu? Kata Fulana tersebut, tidak, itu dariku. Subhanallah. Artinya taat kepada suami juga salah satu momentum untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Kapan? Pertama ya itu pekerjaan rumah udah beres. Gitu. Yang kedua, tidak ada fitnah. Perjalanan dari rumah menuju masjid tidak ada fitnah. Maka Rasul katakan ketika di zaman Rasulullah, afdalu sholatil mar'ati fi hujuratiha. Keutamaan sholat perempuan itu di kamarnya. Kenapa? Karena banyak fitnah. Orang jahiliyah itu galak-galak, gitu. Banyak serigala, banyak hewan-hewan buas. Maka Rasul takutkan kalau seandainya perempuan kenapa-napa. Maka Rasul katakan keutamaan sholat perempuan ketika itu asbabul wurudnya adalah sholat di kamarnya. Tapi kalau seandainya sekarang
kalau sholat kita dekat dengan masjid itu nggak ada gangguan gitu ya, nggak ada mungkin nggak ada anjing yang menggonggong atau mungkin apa, atau mungkin sama suami, insya Allah aman. Silahkan pergi ke masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertama pekerjaan rumah beres. Yang kedua tidak ada fitnah sepanjang perjalanan. Yang ketiga ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Itu kan di masjid alhamdulillah kan. Ada pembatas itu, ada pembatasan hijab itu. Ada Ustaz. Ada sekat itu ya. Nah, itu sudah dibolehkan lah. Perempuan boleh melaksanakan sholat di masjid. Demikian Bu, mungkin jawabannya. Alhamdulillah Ustadz, untuk penjelasannya dari kita bincang-bincang tadi Ustadz, kurang lebih 1 jam. Closingnya silakan Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa CWM yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpegang pada 2 hal pedoman yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita semuanya, Rasul menyatakan taraktu fikum amrain lan tadillu matamasaktu bihima, kitabullah sunnati. Rasul meninggalkan 2 hal yang begitu penting buat kita, pedoman, maps kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, atau peta kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama adalah kalamullah, adalah Quran, sebagaimana itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang kedua adalah pedoman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini, seandainya kita tetap dalam jalur Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak akan sesat. Bahkan kita akan memiliki kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Jadilah seorang khalifah yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah betul-betul hamba yang betul-betul itaah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Ketika petani ingin memetik jagung atau mungkin ingin memanen jagung, maka ia akan menanam jagung. Ketika petani ingin memetik yang namanya mangga, maka ia akan menanam mangga. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Tanamkan kebaikan agar kita mendapatkan kebaikan di akhirat, dan jangan pernah kita tanam keburukan, karena yang akan kita petik juga keburukan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, Bu. Ya. Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya, untuk ilmunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga jamaah di kaum muslimin dan muslimat yang menonton atau menjangkau siaran kami ini dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber kali ini yang sangat bagus sekali. Dan kaum muslimin dan muslimat, maka ingatlah berpegang dengan 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Akhirnya saya Tati Sulastri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Insya Allah kita dapat dipertemukan di hari dan jam yang sama. Dan kami juga dengan narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Bapak Ustadz Abdul Aziz Akhir Subuhi. Iya, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghuraba dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.